Shalom, selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi. Salam inspirasi. Baik, kali ini kita akan membahas prajurit Korea Selatan begitu bersemangat memuji dan meninggikan Tuhan Yesus. Dahsyat sekali ya. Seperti yang dicatat di dalam Mazmur 103 mengatakan bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku. Kasih setia Tuhan tidak pernah terhingga di dalam kehidupan kita. Dia menjaga, membentengi kita dan menolong kita, dan dia tidak pernah terlambat untuk menolong dan memberkati setiap orang yang memuji dan memuliakan namanya. Di dalam hidup kita tentu banyak juga persoalan yang membuat hidup ini tertekan dan membuat kita menjadi lemah. Tetapi di dalam Mazmur 103, pemazmur Daud selalu memerintahkan jiwanya agar tetap dengan segenap jiwa selalu memuji namanya yang kudus dan mengucap syukur atas kebaikannya. Raja Daud memaksa jiwanya untuk mengucap syukur, dan mari kita belajar bagaimana juga di Korea Selatan, prajurit Korea Selatan begitu bersemangat memuji Tuhan. Baik, kita akan saksikan video berikut ini untuk memberikan semangat dan motivasi bagi kita, untuk kita terinspirasi terhadapnya, sehingga jiwa kita juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itulah Tuhan memanggil kita untuk memuji dan meninggikan namanya. Baik, mari kita saksikan video berikut ini. Oke, dahsyat sekali. Dahsyat sekali, luar biasa ya, puji Tuhan. Di sana begitu meriahnya mereka memuji dan meninggikan nama Tuhan. Para netizen pun ikut berkomentar mengenai hal ini. Tuhan Yesus baik. Luar biasa kemuliaan-Mu Tuhan, Engkau juru selamat yang patut dipuji dan disembah. Segala kemuliaan bagi Tuhan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Ya, luar biasa sekali orang-orang di sana, khususnya prajurit Korea Selatan begitu bersemangat memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ya, di Korea Selatan memang mayoritas Kristen ya. Kita bersyukur untuk hal itu. Baik, di dalam Mazmur 103 ayat 1-5 dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jadi suatu ungkapan hati yang luar biasa yang dialami oleh Raja Daud. Dia memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Tuhan dapat diandalkan, Tuhan setia kepada umatnya, dan Tuhan mampu. Dan bukan hanya itu saja, dia juga memberikan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia akan membawa kita kepada kerajaan yang kekal. Karena dikatakan bahwa akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu jaminan yang luar biasa yang kita miliki di dalam Tuhan, dan di luar Tuhan kita tidak mempunyainya. Kita tidak bisa mendapatkan hal itu. Ya, beberapa hal yang akan kita alami saat jiwa kita memuji Tuhan dan tidak melupakan kebaikannya. Yang pertama yaitu mengalami pengampunan dari segala kesalahan dan kesembuhan dari segala penyakit kita, seperti yang dicatat di dalam Mazmur 103 ayat 3 itu. Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih, Ia yang telah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Ia membebaskan kita dari segala penyakit. Saat jiwa kita terhubung dengan Bapa di surga, maka dalam hadiratnya Ia mengalirkan kuasanya bagi kita, memberikan kita kekuatannya sehingga kita dapat mengalahkan sakit penyakit dan menjadi pemenang, sehingga kita mempunyai roh, jiwa, dan tubuh yang sehat. Lalu yang kedua, apa yang kita dapatkan saat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua yaitu kita mengalami penebusan hidup dari lubang kubur dan memahkotai kita dengan kasih setianya dan rahmatnya yang begitu besar di ayatnya yang keempat. Saat kita belum mengenalnya, Ia sudah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan sudah menebus kita dari maut. Kasihnya begitu besar. Sebenarnya saat kita memuji dan tidak melupakan kebaikan Tuhan, Ia sudah lebih dulu melakukan kebaikan bagi kita. Terlebih Dia telah menebus kita dari kehidupan yang sia-sia. Ia sudah memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmatnya. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur dan patutlah kita memuji serta selalu mengingat-ingat kebaikannya, karena kasihnya tidak terbatas. Kasihnya besar bagi setiap kita, bagi setiap orang yang kita kasihi pun, bahkan bagi semua orang, ya. Dia mengasihi keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang ketiga, apa yang kita dapatkan saat memuji dan memuliakan nama Tuhan, yaitu kita mengalami kepuasan dengan kebaikan Tuhan di ayat yang kelima. Ya, luar biasa. Baik, apapun yang sedang kita alami, hanya Tuhan yang sanggup memuaskan hasrat kita. Dengan segala kebaikannya, kebaikan Tuhan akan membuat kita lega, membuat kita tenang, bahkan penuh dengan kedamaian. Karena Dia adalah sumber damai sejahtera. Saat hidup kita penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, maka otomatis kita pun dipuaskan olehnya. Oleh sebab itu, saat kita sedang mengalami hati yang tidak tenang ataupun beban berat, datanglah kepada Tuhan. Ya, katakanlah kepada jiwa saudara, hai jiwaku, pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan, dan ingatlah segala kebaikan Tuhan, maka kebaikannya itu pun akan memenuhi hati kita, dan kita pun akan terbebas dari segala beban yang merintangi kehidupan kita. Bebas dari kekhawatiran, bebas dari ketakutan dan kecemasan, sehingga kehidupan kita, bahkan keluarga besar kita pun akan penuh berkat kasih dan kebaikan Tuhan. Ya, semakin banyak jiwa kita memuji Tuhan, maka hidup kita tenang dan selalu sehat, karena hati yang gembira adalah obat. Saat kita memuji Tuhan dan mengingat kebaikannya, maka kita akan mengalami pengampunan dari segala kesalahan dan kesembuhan dari segala penyakit. Karena di atas pujian Tuhan bertahta atasnya, dan di mana ada Tuhan yang bertahta atas kehidupan kita, kita akan mengalami pelepasan, ya, penebusan hidup dari lubang kubur, dan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat, mengalami kepuasan dengan kebaikan Tuhan. Pujian yang kita naikkan selalu berpengaruh kepada kehidupan kita sendiri dan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, marilah
Biarlah jiwa kita, biarlah roh kita dan tubuh kita senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Baik, puji Tuhan, luar biasa sekali ya, kita sudah menyaksikan bagaimana pujian dari prajurit Korea Selatan begitu bersemangat memuji dan meninggikan nama Tuhan. Saya harapkan bagi kita semua ini dapat menginspirasi kita, mendorong kita supaya kita juga tidak kalah dengan mereka ya. Bukan bersaing, tetapi memang untuk itulah kita hidup, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika kita melihat orang lain memuji Tuhan, kenapa kita tidak? Ya, bukan berarti saat kita memuji Tuhan tidak ada masalah. Masalah boleh datang, tapi saat kita memuji Tuhan, persoalan itu akan menjadi sebuah vitamin yang membuat kita naik kepada level berikutnya. Di saat kita mengalami persoalan, di situ tangan Tuhan bekerja ya. Di saat kita mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, di saat kita sakit, di saat kita mengalami berbagai hal apapun itu, nah disitulah Tuhan menunjukkan kasih setianya, pertolongannya, mujizatnya atas kehidupan kita. Tetapi marilah kita memuji Tuhan, itu yang paling penting dalam kehidupan ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Oke, sekian dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam inspirasi. Amin.